Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Fatim. Anak-anakku, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kali ini, sebelum melanjutkan video ini, pastikan anak-anak telah menyiapkan alat tulis dan buku tema 8, dan yang terpenting yaitu semangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan membaca, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menceritakan keuntungan dari keberagaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru ingin menguji daya ingat anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat pada pembelajaran di subtema 2, anak-anak pernah mempelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi? Coba diingat kembali, apa saja jenis-jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan alam? Ya, benar sekali, nilai 100 untuk anak-anakku yang hebat. Jenis usaha ekonomi yang memanfaatkan alam diantaranya ada pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Bu Guru, kenapa Bu Guru bertanya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ada anak-anak, karena hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mari kita baca bacaan dengan judul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Anak-anak di rumah bisa membaca pada buku tema 8 halaman 112. Mari kita simak bersama-sama. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini sering dilakukan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi yang lainnya. 1. Produksi. Apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas,
petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. 2. Distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi dari tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian, diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Yang ketiga yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah kita waktu beristirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin atau makan bekal dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi
dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, supaya anak-anak lebih paham tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, tuliskanlah poin-poin dari bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kegiatan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah mind map. Anak-anak boleh berkreasi dengan pewarna atau dengan yang lainnya supaya mind map anak-anak menjadi lebih indah. Nah, anak-anak, kalau kita amati, setiap orang dalam satu hari pasti melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, anak-anak beli jajan di warung. Anak-anak sudah melakukan kegiatan ekonomi, yaitu konsumsi. Penjual di warung juga melakukan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Nah, setelah ini, anak-anak bersama orang tua di rumah akan melakukan suatu pengamatan. Amatilah berbagai kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitar. Kemudian, identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut. Ada 4 kolom. Yang pertama, kolom kegiatan. Yang kedua, kolom jenis. Yang ketiga, kolom orang yang diuntungkan. Dan yang keempat, yaitu kolom keuntungan yang diperoleh. Dari tabel tersebut, anak-anak boleh menyebutkan kegiatan sebanyak-banyaknya. Minimal, anak-anak menyebutkan 5 kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, setelah anak-anak menuliskan pengamatan ke dalam tabel, anak-anak tahu keberagaman jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, diskusikan dengan orang tua apa saja keuntungan dari adanya keberagaman sosial dalam masyarakat. Tuliskan minimal 5 keuntungan keberagaman sosial dalam masyarakat. Nah, anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi yang kita lakukan setiap harinya merupakan kegiatan yang berkaitan satu sama lain. Jadi, kita harus menghargai berbagai kegiatan ekonomi di sekitar kita. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.